Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat fisabilillah. Bayangkan sebuah medan pertempuran yang sangat mengerikan. Di hadapanmu, debu berterbangan menutupi matahari. Seorang laki-laki berdiri tegak. Ia telah meninggalkan istrinya yang sangat dicintainya. Ia telah meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil. Ia mengorbankan seluruh hartanya, jiwa dan raganya demi membela agama Sang Pencipta. Tubuhnya terluka parah. Darahnya menetes membasahi pasir yang panas. Ia berpotensi cacat seumur hidup atau membiarkan istrinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim. Dan pada akhirnya, ia gugur. Ia mati syahid, puncak tertinggi dari seluruh amal dalam Islam. Namun, bagaimana jika saya beritahu kamu hari ini bahwa ada sebuah momen, sebuah celah waktu rahasia yang sangat singkat di mana kamu bisa rebahan di rumah, berpuasa, atau sekedar sholat sunnah di masjid yang tenang. Tapi di mata Allah, pahala dan nilainya jauh mengalahkan laki-laki yang darahnya tumpah di medan perang tadi. Terdengar mustahil? Terdengar tidak adil? Akal manusia kita pasti akan berontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fisabilillah. Bersama saya, Arkanza. Mari kita buka tabir rahasia terbesar dalam kalender Islam. Sebuah rahasia waktu yang seringkali kita tiduri, kita abaikan, dan kita lewati begitu saja. Siapkan hatimu, karena episode kali ini akan mengubah total cara pandangmu tentang waktu, dosa, dan ketaatan. Sahabat, mari kita bicara jujur. Mari kita bedah psikologi kita sendiri. Setiap kali bulan Sya'ban akan berakhir dan bulan suci Ramadan akan tiba, apa yang terjadi pada diri kita? Kita sangat bersemangat. Di mana-mana ada spanduk menyambut Ramadan. Kita sibuk berbelanja untuk persiapan sahur dan berbuka. Kita membeli baju baru. Masjid-masjid penuh sesak hingga meluber ke jalan raya. Kita membuat target. Tahun ini aku harus khatam Al-Quran. Mengapa kita begitu semangat? Karena di bulan Ramadan, situasinya sangat mendukung. Kata Nabi, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Semua orang di sekitarmu berpuasa, semua orang berbuat baik. Kamu terdorong oleh atmosfer sosial. Beribadah di saat semua orang beribadah itu mudah. Tapi, disinilah letak jebakan psikologis terbesarnya. Pernahkah kamu menyadari ada 10 hari dalam kalender hidupmu yang secara nilai di hadapan Allah bahkan lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan? Namun di hari-hari itu, suasana terasa sangat biasa saja. Tidak ada yang mengucapkan selamat, tidak ada euforia belanja, tidak ada target khatam Al-Quran. Bahkan yang lebih mengerikan, setan sama sekali tidak dibelenggu, pintu neraka tetap terbuka, dan pintu surga tetap ditutup. Kamu dibiarkan sendirian bertarung melawan kemalasanmu di saat seluruh manusia di sekitarmu sedang lalai. Hari-hari itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari yang nilainya begitu luar biasa, sampai-sampai Sang Pencipta alam semesta harus bersumpah menggunakan nama waktu tersebut di dalam Al-Quran. Hari-hari terindah sepanjang masa yang kita buang sia-sia setiap tahunnya. Mari kita sadari satu realitas yang jarang kita pikirkan. Sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, otak kita terus-menerus dicekoki dengan informasi bahwa jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 hari. Betul? Itu adalah perhitungan orang-orang Masehi. Tapi kita, kaum muslimin, memiliki kalender kita sendiri. Kalender yang dimulai dengan bulan Muharram dan ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Kalender yang jumlah harinya adalah 354 hari. Dan dari total 354 hari tersebut, Allah memilih hari-hari terbaiknya. Ini bukan ketetapan manusia, bukan buatan PBB, bukan hari buruh atau hari ibu. Ini adalah ketetapan langsung dari Sang Pencipta. Buka kembali mushafmu. Dengarkan bagaimana Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr. Wal fajr, walayalin ashir. Demi fajar dan demi malam yang 10. Ketahuilah sahabat,
Allah tidak pernah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memiliki keagungan absolut. Allah bersumpah demi waktu duha, demi matahari, demi bulan. Dan di sini, Allah bersumpah demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena memang modal terbesar manusia hidup di bumi ini bukanlah uang, bukanlah kesehatan, melainkan waktu. Waktu yang terus berjalan dan perlahan membunuh kita dari dalam. Suatu hari, di hadapan para sahabatnya, Rasulullah SAW menjatuhkan sebuah bom fakta yang mengguncangkan akal sehat mereka. Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Yang artinya, tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mendengar ini, para sahabat yang merupakan generasi gila akhirat, generasi yang selalu berlomba dalam kebaikan, terkejut luar biasa. Mereka langsung membandingkannya dengan amalan yang paling ekstrim, yang paling berdarah, yang paling menakutkan dalam benak manusia. Mereka bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Bahkan tidak pula jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah. Tunggu sebentar. Mari kita selami logika para sahabat. Jihad adalah sanamul Islam, puncaknya amalan Islam. Saat kamu sholat, kamu mengorbankan waktu fisikmu, tapi tidak berdarah-darah. Saat kamu zakat dan haji, kamu mengorbankan hartamu, tapi nyawamu aman. Namun jihad, kamu mengorbankan jiwa, raga, masa depan, harta, keluarga, semuanya dipertaruhkan. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Wal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandinginya. Ya Allah, jihad pun kalah. Kecuali, hanya ada satu pengecualian, kata Nabi. Illa rojulun, kecuali seorang laki-laki yang keluar menuju medan perang dengan jiwa, raga, dan hartanya, lalu ia tidak pernah kembali membawa apa-apa. Alias, ia mati syahid dan hartanya habis dirampas musuh. Hanya orang mati syahid yang bisa mengalahkan orang yang beramal biasa di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bayangkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita, umat yang lemah ini. Pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, meminta ditunjukkan amalan yang pahalanya setara dengan orang yang sedang pergi jihad. Karena tidak semua orang punya keberanian, fisik, dan kesempatan untuk berperang. Nabi menjawab, "Aku tidak mendapatinya." Lalu Nabi memberikan sebuah perumpamaan psikologis yang membuat pria itu terdiam. Apakah kamu sanggup saat seorang pejuang keluar dari rumahnya ke medan perang, kamu masuk ke masjidmu, lalu kamu sholat terus-menerus tanpa henti, dan kamu puasa terus-menerus tanpa berbuka, sampai pejuang itu pulang? Tentu saja, tidak ada manusia normal yang sanggup melakukan itu. Tapi, amalan yang pada dasarnya kurang utama seperti sholat sunnah, puasa biasa atau sedekah kecil, tiba-tiba nilai pahalanya meroket mengalahkan jihad semata-mata karena dilakukan pada waktu dan tempat yang sangat agung, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Inilah cheat code kehidupan terbesar yang Allah berikan. Antum tidak perlu pergi ke medan perang, cukup kerjakan amal saleh di 10 hari ini. Lalu pertanyaannya, jika pahalanya sebesar itu, mengapa kita merasa sangat malas? Mengapa tubuh ini terasa berat hanya untuk sholat qobliyah atau membaca selembar Al-Quran? Jawabannya sederhana, sahabat. Dosa. Mari kita bicara tentang mesin motor. Jika kamu punya motor sport yang mahal, tapi mesinnya sudah lama tidak diservis, olinya kotor, dan businya berkerak, saat kamu gas, suaranya pasti tidak enak, lajunya tersendat-sendat, dan akhirnya mogok. Tubuh kita adalah mesin, dan hati kita adalah motor penggeraknya. Setiap kali kita melakukan dosa, melihat hal yang haram di handphone, membicarakan aib teman di kantor, atau memakan harta yang syubhat, dosa itu meninggalkan satu titik hitam atau noktah di hati kita. Semakin banyak dosa, mesin hati kita semakin bergerak. Akhirnya apa? Allah memberikan hukuman paling sunyi namun mematikan. Allah matikan semangat ibadah kita. Pernahkah kamu merasakannya? Dulu kamu sangat semangat sholat malam 12 rakaat. Dulu kamu selalu pakai baju rapi dan peci untuk sholat ba'diyah.
Namun tiba-tiba ada masa di mana semuanya meredup. Kamu sholat sunnah hanya pakai kaos dalam, itu pun terburu-buru sambil membatin, ini kan cuma sunnah. Kondisi imanmu sedang melemah dan penyebabnya pasti karena dosa yang menumpuk. Maka persiapan pertama dan paling utama menyambut 10 Dzulhijjah bukanlah menyiapkan hewan kurban, bukan menyiapkan baju. Persiapan pertamanya adalah taubat nasuha. Duduklah di masjid atau di kamarmu, menangislah, baca istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali dalam sekali duduk. Mengapa 100 kali? Karena manusia suci sekelas Nabi Muhammad SAW saja, yang dosanya masa lalu dan masa depan sudah dijamin diampuni, seringkali dalam satu kali majelis duduk beristighfar 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita, yang mandi dosa setiap harinya? Mungkin saat kamu diam di masjid tidak pulang-pulang sehabis Isya, istrimu akan menelpon, "Bang, di mana? Kok nggak pulang?" Lalu kamu menjawab, "Aku mau istighfar 100 kali dulu." Istrimu mungkin akan curiga, "Waduh, habis berbuat dosa besar apa kamu bang di luar sana?" Tidak perlu menunggu dosa besar untuk beristighfar. Istighfar adalah cara kita turun mesin agar jiwa kita kembali ringan untuk berlari menuju Allah. Setelah mesin hatimu bersih dari kerak dosa, buatlah perencanaan ibadah yang matang. Ingat, Allah selalu melihat kedalaman hatimu. Orang munafik kalau mau berjihad selalu punya 1000 alasan. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, "Walau aradul khuruja la'a'addu lahu uddatan." Kalau mereka benar-benar niat mau berangkat, mereka pasti melakukan persiapan. Jadilah jujur pada Allah. Susun 5 amalan ini dalam jadwal hidupmu mulai besok. Amalan pertama, haji bagi yang mampu. Ibadah haji adalah ibadah eksklusif. Kamu tidak bisa melakukan haji di bulan Ramadan sekuat apapun doamu. Haji hanya ada di bulan-bulan haji, dan puncaknya di Dzulhijjah. Dan perhatikan baik-baik, ibadah haji ini syarat mutlaknya adalah mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Makanya banyak ulama dan kiai yang ilmunya sedalam lautan, takwanya luar biasa, tapi sampai meninggal tidak berhaji karena memang secara finansial tidak mampu. Allah tidak membebani di luar batas manusia. Tapi bagi kamu yang mampu, perhatikan kisah ini. Di Afrika, di kalangan mazhab Maliki, mereka berpendapat orang yang mampu jalan kaki, maka wajib berangkat walau berjalan. Banyak orang-orang Afrika zaman dahulu yang perjalanan hajinya memakan waktu 7 tahun. 3 tahun jalan kaki berangkat, 1 tahun menetap di Mekah dan Madinah, dan 3 tahun jalan kaki untuk pulang. Jika dalam 7 tahun mereka tidak kembali, keluarga mereka sudah menganggapnya meninggal dunia di jalan Allah. Mereka punya pepatah yang sangat menyayat hati. Az-zahibu ilal haji mafqud, wal aidu minhu maulud. Orang yang berangkat haji itu dianggap sudah hilang, dan yang berhasil kembali dianggap seperti bayi yang baru lahir. Lalu lihat jamaah haji zaman sekarang, naik pesawat ber-AC, hotel bintang 5, dan setelah tawaf capek sedikit nunggu sa'i, malah asyik main game online di handphone di area Masjidil Haram. Ya Allah, padahal Nabi bersabda, tidak ada balasan bagi haji mabrur melainkan syurga. Dan khusus untuk para wanita, emak-emak, dulu para sahabiah iri dengan laki-laki yang bisa berangkat jihad. Mereka protes kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami ingin jihad juga." Apa kata Nabi? Bagi kalian para wanita, ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji yang mabrur. Karena ujian kesabaran wanita saat berhaji sungguh berat. Berdesakan jutaan orang, antri toilet berjam-jam. Maka bagi istri yang punya harta mandiri, emas, tabungan, berangkatlah segera. Jangan menunggu suami jika suami belum mampu. Amalan kedua, puasa 9 hari. Nabi bersabda dalam hadis qudsi, "Semua amalan anak Adam itu miliknya dan sudah ada hitungan pahalanya, kecuali puasa.
Puasa itu milikku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Mengapa puasa begitu rahasia? Karena puasa adalah ibadah yang tidak terlihat. Kamu sholat, orang lihat. Kamu sedekah, orang lihat. Tapi puasa, hanya perutmu dan Allah yang tahu kamu sedang menahan lapar. Berpuasalah dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah, atau setidaknya di hari Senin dan Kamis. Imam Nawawi mengatakan, puasa di awal Zulhijjah ini sangat dianjurkan dengan anjuran yang keras, istihbaban syadida. Puncaknya adalah puasa hari Arafah, 9 Zulhijjah, yang bisa menghapus dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Amalan ketiga, sholat dan iktikaf. Rencanakan sholat fardumu sedetail mungkin. Jangan jadi orang yang ketika azan berkumandang masih asyik ngopi dan ngobrol santai sambil membatin. Ah, tenang, imamnya bacanya panjang. Kita telat sedikit masih dapat rokaat pertama. Di 10 hari ini, pasang target. Saya harus mendapati takbiratul ihram bersama imam. Seorang ulama tabi'in bernama Said bin Jubair, jika sudah masuk 10 awal Zulhijjah, beliau beribadah, sholat malam, membaca Quran, bersungguh-sungguh sampai memeras tenaganya, dan hampir-hampir beliau tidak sanggup lagi berdiri. Beliau berpesan, La tutfi'u surujatum layali ashur. Jangan matikan lampu-lampu di rumah kalian pada 10 malam Zulhijjah. Jangan biarkan malammu hanya dihabiskan untuk mendengkur. Iktikaf di masjid pun sangat dianjurkan, bukan hanya di bulan Ramadan. Amalan keempat, mengguncang pasar dengan takbir. Ini adalah sunnah yang hampir mati dan sangat jarang kita lihat hari ini. Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak tahlil, La ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, Alhamdulillah di hari-hari ini. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Mereka tidak hanya bertakbir di dalam masjid, mereka secara khusus keluar dari rumah menuju pasar. Mengapa pasar? Karena di sanalah tempat berkumpulnya manusia yang sedang lalai memikirkan harta. Di tengah keramaian transaksi, mereka tidak melihat barang, tidak belanja. Mereka berteriak lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tujuannya agar orang-orang di pasar mendengarnya dan ikut bertakbir. Bahkan Umar bin Khattab saat berada di tendanya di Mina, beliau bertakbir dengan sangat keras. Orang di masjid mendengarnya, lalu ikut bertakbir. Orang di pasar mendengarnya, lalu ikut bertakbir. Hingga diriwayatkan, hatta tartajja Mina takbiran, sampai lembah Mina itu bergetar hebat karena gemuruh suara takbir. Coba kalau hari ini antum jalan di pasar tradisional atau masuk ke mal sambil teriak takbir. Orang pasti akan memotret antum, masuk TikTok, dan dikomentari. Aliran sesat apa lagi ini? Orang jenggotan teriak-teriak di pasar. Padahal itulah sunnah yang menghidupkan bumi dengan asma Allah. Takbiran tidak hanya saat malam Idul Adha saja, tapi sejak tanggal 1 Zulhijjah dimanapun kamu berada. Amalan kelima, sodakoh dan mengurus ego kurban. Jadilah tangan di atas. Kalau antum mahasiswa miskin, minimal beli gorengan atau kurma, lalu bawa ke masjid untuk berbuka bersama. Dan bagi yang memiliki kelebihan harta, dengarkan ancaman mengerikan dari Rasulullah ini. Barang siapa yang memiliki keleluasaan rizki, lalu ia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Jangan beralasan, saya kurban perasaan aja Ustadz. Tidak ada kurban perasaan, beli hewan ternak. Harga kambing dan domba itu murah jika dibandingkan dengan harga cicilan mobil atau kopi mahal yang antum minum tiap hari. Dan perhatikan psikologi kurban ini, sahabat. Banyak orang yang hatinya tergelincir di sini.
Mereka membeli sapi seharga puluhan juta, dititipkan di masjid besar. Ketika sapinya datang, semua warga memotret, "Wah, ini sapi Haji Fulan gede banget." Ego kita membengkak, kita merasa hebat. Padahal, berkorban tidak harus di masjid, tidak harus dilihat orang. Sahabat Nabi memotong kurban di halaman rumah mereka sendiri yang masih berdebu dan tidak berkeramik. Antum beli domba, potong sendiri di halaman belakang rumah sambil menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Kalau tidak bisa menguliti, bagikan saja dagingnya beserta kulitnya kepada tetangga, suruh mereka yang menguliti. Atau masak sekalian dengan kulitnya. Yang penting hatimu selamat dari riya. Dan tahukah kamu, urutan prioritas hewan kurban secara personal sendirian adalah 1 ekor unta, disusul 1 ekor sapi, disusul 1 ekor domba. Menyembelih 1 domba utuh sendirian itu jauh lebih utama daripada patungan 1/7 sapi atau kambing. Karena esensi pengorbanan itu lebih terasa saat kamu meneteskan darah 1 nyawa utuh atas namamu. Oh ya, jangan lupa 1 syariat penting. Jika kamu sudah berniat kurban dan sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, jangan potong rambut dan kukumu hingga hewan kurbanmu disembelih. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, tapi jangan meremehkan yang sunnah. Ah, kan cuma makruh Ustadz kalau dipotong, jangan dibalik cara berfikirnya. Di hari mulia ini, yang sunnah kita kejar mati-matian, yang makruh kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Sama halnya yang masih merokok, jadikan 10 hari ini momen untuk berhenti. Semua rentetan hari agung ini akan mencapai klimaks kosmiknya pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Bagi mereka yang sedang haji, wukuf di Arafah adalah puncak segalanya. Bagi kita yang di rumah, puasa dan doa di hari ini adalah senjata nuklir penghapus dosa. Jangan sia-siakan sore hari di tanggal 9 Zulhijjah. Tinggalkan handphonemu, matikan layar sosial mediamu. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Perbanyaklah mengucapkan zikir ini tanpa henti dengan air mata penyesalan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabat fi sabilillah, kita hidup di zaman di mana kita sangat teliti menghitung diskon barang flash sale di e-commerce, tapi kita sangat buta menghitung diskon penghapusan dosa dari Allah Azza wa Jalla. Setiap hari kita disibukkan dengan ekspektasi manusia. Kita mengejar karir agar dipuji, kita membeli barang mahal agar diakui. Padahal di dalam dada, hati kita berteriak kehausan akan kedamaian dari Tuhannya. 10 hari awal Zulhijjah ini adalah oase di tengah gurun materialisme duniawi. Jangan sampai ia lewat begitu saja, lalu kamu terbangun di tanggal 11 Zulhijjah dengan hati yang sama kotornya, dengan jiwa yang sama kosongnya. Saudaraku seiman, ambil wudhu, bentangkan sajadah, menangisilah kepada Allah malam ini, memohon agar Dia melembutkan hatimu dan memberimu kekuatan untuk memaksimalkan hari-hari yang mengalahkan darah para syuhada ini. Jika informasi ini menyadarkanmu, jadikanlah ia sebagai amal jariah. Bagikan video ini ke keluargamu, grup WhatsApp-mu, dan teman-temanmu. 1 orang yang berpuasa Arafah karena kiriman videomu, kamu akan mendapatkan pahala utuh dari puasanya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jangan lupa tekan tombol subscribe Fi Sabilillah dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus berjalan bersama menyelami hikmah-hikmah peradaban dan kedalaman psikologi Islam di episode-episode berikutnya. Mari kita akhiri majelis virtual ini dengan menundukkan kepala dan memohon ampunan. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mempertemukan kita semua di surga Firdausnya kelak, tanpa hisab dan tanpa azab. Saya Arkanza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.